Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Rijal Abdillah SPCMA di channel Rijal Abdillah Tubahade. Nah, sesi penelitian kualitatif ini kita akan mengkaji tentang apa itu kredibilitas dan dependabilitas. Nah, kalian tentunya pernah mendengar nih kata kredibel. Nah, kredibel itu ya kredibilitas ya. Atau mungkin pernah mendengar dependabilitas. Wah, dari kata depend. Nah, ini sama enggak nih? Mari kita simak. Dalam penelitian kualitatif, dua hal ini sangat berkaitan, sangat berhubungan, sangat bersimbiosis. Karena tanpa adanya kedua ini maka ya jangan dikatakan sebagai penelitian kualitatif, ya kan? Ngomongin penelitian kuali kalau sudah sampai tahapan observasi, wawancara, kemudian dokumen baik yang written dokumen maupun unwritten dokumen ya nggak berhenti sampai di situ, perlu pengecekan melalui kredibilitas dan dependabilitas. Nah, kredibilitas ini dalam penelitian kualitatif ya disamakan dengan validitas ya. Jadi sebenarnya kalaupun mau menyebut dengan validitas dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak masalah ya kan? Tidak masalah. Cuman untuk lebih memperjelas, mempertegas itu menggunakan kata kredibilitas. Nah, kredibilitas ini juga menunjukkan bagaimana kualitas penelitian kualitatif itu bisa dilihat, bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang membaca itu kan otomatis adalah pemirsa, audien, ya kan? Pembaca itu sendiri, bahkan subjek penelitian itu sendiri, ya kan? Artinya begini, apakah temuan-temuan yang didapatkan di lapangan itu sudah akurat berdasarkan sudut pandang peneliti dan subjek penelitian dan partisipan atau responden atau bahkan pembaca yang tadi saya bilang ya. Nah, kalau menurut Purwandari, kredibilitas itu ya untuk mengevaluasi penelitian kualitatif karena sekali lagi kualitatif itu kan yang dilihat adalah proses, bukan hasil, sehingga perlu evaluasi. Jadi untuk mengevaluasi penelitian kualitatif. Sama halnya dalam sebuah film itu kan ada proses evaluasi film. Dari ratingnya, misalkan ratingnya sekian. Nah, ini perlu evaluasi nih. Kok kritikus-kritikus film kok memberikan penilaiannya kok segini. Sementara para penonton atau mungkin yang sangat antusias, yang sangat fanatis, misalkan salah satu film produk dari Marvel, wah kok ngasih ratingnya sedikit. Nah, ini kan ada proses evaluasi, sama halnya dengan penelitian kualitatif. Jadi untuk mengevaluasi penelitian kualitatif. Nah, kemudian Moleong juga menekankan bahwa kredibilitas ini juga berkaitan dengan keabsahan data. Ya, keabsahan data kualitatif agar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada teknik-teknik yang berkaitan dengan kredibilitas, misalnya saja perpanjangan keikutsertaan di lapangan, ya, ya boleh dikatakan sebagai prolonged time, ya. Kemudian ketekunan pengamatan, jadi konsistensi inner prestasi. Kemudian triangulasi. Nah, ini triangulasi ini yang sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif ya, bisa melalui pengecekan ke sumber lain ya. Kemudian pengecekan teman sejawat, kemudian kecukupan referensial, ada juga kajian kasusnya negatif, artinya rata-rata memang kasus yang ada dalam penelitian kualitatif itu kan unik, sensitif, kemudian negatif itu ya. Kemudian pengecekan oleh anggota peneliti. Ya. Macam-macamnya ya kredibilitas itu, yang pertama ada kredibilitas kumulatif. Kumulatif ini membandingkan penelitian kualitatif yang kita lakukan dengan penelitian lain yang serupa. Contohnya nih, saat ini lagi ngetrennya fenomena fear of missing out, misalnya FOMO ya. Nah, kebetulan kita meneliti tentang FOMO. Nah, untuk mengecek kredibilitas bisa melalui kredibilitas kumulatif. Caranya apa? Mengecek penelitian lain, misalkan penelitian si A atau si B yang meneliti tentang FOMO. Kira-kira apa sih hasilnya? Kemudian kekurangannya apa? Dilihat dari sumber datanya, dilihat dari proses penggalian datanya, dilihat dari proses analisis datanya. Nah, itu nanti dicek. Nah, oh ternyata kurangnya di sini, oh kelebihannya di sini. Nah, itu. Kemudian ada juga kredibilitas komunikatif, ya kan. Hasil analisis dikonfirmasikan dengan subjek penelitian.
komunikatif. Sebagai seorang researcher atau peneliti langsung mengkomunikasikan dengan subjek penelitian. Misalnya subjeknya seorang bapak-bapak, Pak ini tolong dong dicek apakah betul waktu itu misalnya waktu wawancara yang pertama ada kata-kata yang kurang saya mengerti. Apakah ini benar yang disampaikan oleh Bapak? Ya, ibaratnya kita mengkonfirmasi ulang ya, karena hal-hal yang memang masih diragukan ya, masih ambigu katakanlah. Ini sudah pernah saya singgung ya di prosedur wawancara ya, bagaimana cara mewawancarai, bagaimana cara mengkonfirmasi kan itu. Kemudian kredibilitas ekologis berarti kesesuaian hasil penelitian dengan kondisi real dan dipublikasikan. Biasanya ini masyarakat yang menilai apakah betul dalam suatu lapangan riset ya di setting penelitiannya betul mendeskripsikan fenomena yang kita teliti. Apakah betul tadi yang saya kasih contoh judul tentang FOMO itu betul dialami oleh subjek. Secara realnya setting penelitiannya mendeskripsikan tentang FOMO. Nah itu. Kemudian ketika dipublikasikan masyarakat menilai apakah benar fenomena ini ada. Pandangan masyarakat seperti apa? Ya bisa juga pandangan pemerintah, perangkat jajaran pemerintah seperti apa. Nah seperti itu ya. Kemudian ada juga argumentatif, kredibilitas argumentatif. Nah, analisis yang sifatnya logis dan didukung oleh data. Data ini ya berkaitan dengan sumber data itu. Ya, mulai dari subjek penelitian, informan, kemudian dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis. Nah, Creswell juga menjelaskan tentang strategi dari kredibilitas, yaitu tadi triangulasi. Nah, triangulasi ini memang utamanya ya sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif. Artinya sudah menjadi sesuatu yang yang komplit ya, sudah satu paket. Wajib ada dari segi bahasa aja triangulasi, triangle ya. Itu kan segitiga artinya. Artinya segitiga ini maksudnya adalah ketiga penggalian data ya, proses penggalian data yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Artinya kita mengecek dari ketiganya itu. Kemudian member checking ya, check and recheck tadi langsung ke subjek sama dengan definisi yang sebelumnya. Proses kredibilitas komunikatif, langsung mengecek ke subjek. Bisa juga mengecek ke informan penelitian, orang yang tahu perihal subjek, orang yang tahu keadaan subjek, orang yang kenal dengan subjek. Kemudian rich and thick description, artinya deskripsinya harus benar-benar kaya dan tebal. Jadi tebal ini tidak hanya sebatas secara bentuk hard copy dari laporan kualitatif itu tebal memang. Cuman rich and thick di sini artinya apakah betul ini sudah kaya menghasilkan sebuah tema-tema penelitian yang kaya akan makna ya, karena kan makna. Kemudian apakah sudah mencapai tahapan value, nah itu. Nah kemudian harus bisa mengklarifikasi bias walaupun memang culture bond ya dalam penelitian kualitatif atau tidak bebas nilai itu sudah pasti. Cuman kita tetap harus mengklarifikasi bias. Kan gitu, karena ya mau tidak mau namanya kualitatif, peneliti seringkali berinteraksi dengan subjek, bahkan sangat dekat sekali dengan subjek. Tetap bias itu diminimalisir. Kemudian prolong time tadi sudah ya, memperpanjang waktu, artinya mungkin penelitian kita sudah ditarget ya setengah tahun sampai 1 tahun katakanlah, kemudian perlu perpanjangan waktu. Misalnya diperpanjang 2 bulan sampai 3 bulan, ini harus menggali data lagi nih wawancaranya, atau harus observasi lagi. Misalkan kalau dalam penelitian etnografi misalnya harus observasi lagi, observasi partisipan tinggal di rumah subjek nih misalnya. Ya sedapat mungkin sebutuhnya kita. Kemudian peer debriefing berarti sharing tadi ya, teman sejawat. Kita bisa check and recheck dengan teman kita yang satu profesi, misalkan yang sama-sama meneliti kualitatif, atau kalau dalam psikologi, sama-sama ngambil mata kuliah psikologi, sama-sama kebetulan psikologi sosial. Temanya sama, misalnya tentang agresi atau tentang identitas sosial. Nah itu. Nah, kemudian ada juga mengajak seorang auditor ya. Bisa juga seorang yang expert yang ahli di bidang penelitian kualitatif. Justru malah disarankannya auditor ya. Misalnya seorang yang sering kali mempublikasikan penelitiannya di jurnal terindeks nasional seperti Sinta maupun
terindeks Scopus ya internasional. Nah, itu alangkah lebih baiknya ya. Nah, kemudian fokus tadi ke triangulasi karena memang triangulasi di sini lebih sering dikaji, lebih sering dibahas dalam penelitian kualitatif. Ada triangulasi sumber kalau menurut Denzin and Lincoln. Berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Yang pertama ya informasi wawancara yang diperoleh, yang kita peroleh dan pengamatan. Jadi informasi dari wawancara dan observasi kita mengklarifikasi mengklarifikasi ulang kepada subjek penelitian. Kemudian wawancara dan dokumen. Jadi karena memang yang akan digali tema pertama itu kan dari wawancara, kemudian dari skrip wawancara, kemudian dibandingkan dengan observasi, dari skrip wawancara dibandingkan dengan dokumen, dengan written dan unwritten itu. Kemudian informasi dari publik, dari masyarakat sekitar, atau bisa saja private interview. Misalnya memang di luar prosedur interview ya, misalnya yaitu tadi salah satu teknik wawancara semi terstruktur kemudian berkembang menjadi wawancara tidak terstruktur. Artinya ngobrol ngalor ngidur aja. Ternyata ini obrolan yang sifatnya private yang bisa digali ya kan, yang bisa dijadikan alat untuk triangulasi. Nah, kemudian jika ada perbedaan yang penting bisa mengetahui adanya alasan mengapa berbeda. Nah, dari situ ternyata dari wawancara dengan observasi kok berbeda ya, padahal waktu itu kok sama esensi. Nanti bisa melakukan triangulasi sumber. Kemudian triangulasi metode berarti pengecekan melalui berbagai teknik pengumpulan data. Nah, sebenarnya intinya hampir sama ya kan, dari wawancara, dari observasi, dari dokumen ya kan. Apakah betul sudah kalimatnya sudah tepat? Apakah betul yang disampaikan oleh subjek itu sudah mendeskripsikan apa yang dialami dan dirasakan oleh subjek? Saya teringat dari penjelasan guru saya waktu kuliah. Ya, kita jangan langsung percaya dengan subjek meskipun kita dekat, kedekatan antara etik dan emik, tapi jangan percaya. Don't trust with subject. Ya, kenapa bisa saja subjek itu menyangkal atau berbohong? Makanya perlu sumber data yang lain, informan, ya kan, dokumennya ada, dokumen tidak tertulisnya ada kan itu. Ini kan langsung kita korelasikan, kita buat suatu analisis yang sangat bagus ya melalui triangulasi ini. Kemudian triangulasi peneliti berarti dibandingkan dengan pengamat atau peneliti lain. Artinya apa? Yaitu tadi hampir sama dengan auditor dan rekan sejawat yang memang expert di bidang penelitian kualitatif atau sudah sering melakukan penelitian kualitatif dengan tema yang sama ya, kebetulan dengan tema yang sama. Kemudian ada triangulasi teori. Kalau triangulasi teori ini ya berarti membandingkan antara teori yang muncul di lapangan, teori yang muncul di lapangan dari hasil penelitian kita dengan teori lain ya kan. Misalnya FOMO, ada teori yang menjelaskan tentang FOMO, fear of missing out. Kemudian dibandingkan dengan peneliti lain yang meneliti tentang FOMO. Teorinya seperti apa? Meskipun mungkin secara definisi sama, tapi konteksnya, ruang lingkupnya sama atau tidak, grand teorinya sama atau tidak. Karena berangkat dari berbagai penelitian sebelumnya yang berbeda kan gitu. Sehingga perlu triangulasi teori. Nah, kemudian dependabilitas. Alternatif atau nama lain dari reliabilitas. Utamanya adalah yang pertama koherensi. Artinya apa? Bagaimana metode kualitatif itu dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kenapa di tinjauan pustaka biasanya muncul pertanyaan penelitian atau ada yang pertanyaan penelitian juga yang diletakkan di bab 1 ya, tergantung format dari, biasanya kalau dalam konteks institusi ya ada format ya yang memang ketentuannya seperti itu. Tapi biasanya di bab 2 pertanyaan penelitian, pertanyaan untuk menjawab fenomena dan tujuan penelitian. Nah, nanti di dependabilitas digali lagi ya kan, berdasarkan koherensi ya kan, apakah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang kita lakukan ya kan, temanya FOMO tadi sudah sesuai, sudah mencapai tujuan, sudah menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh subjek kan gitu. Yang kedua adalah keterbukaan ya kan gitu. Kita wawancaranya saja open ended
interview ya, wawancara terbuka dengan semi terstruktur, kemudian penggalian datanya secara in-depth interview menggunakan beberapa pendekatan ya. Ini pernah saya ulas di pertemuan sebelumnya ya. Dari fenomenologi bisa kita mixkan misalnya dengan studi kasus atau dengan etnografi. Saya melakukan penelitian dulu waktu S2 etnografi dengan fenomenologi, etnofenomenologi. Itu bisa. Karena kualitatif itu ya multi perspektif, bisa multi metode. Bahkan dengan dua paradigma yang berbeda dengan penelitian kuantitatif, mix method, penelitian campuran ya kan. Ya memang esensinya berbeda, dua paradigma yang berbeda, positivistik, satunya misalnya fenomenologi atau konstruktivis. Tapi nanti penjelasannya adalah bagaimana kuantitatif menjelaskan tentang hasil penelitiannya, kemudian dipertegas oleh kualitatif. Nah, itulah keterbukaan menggunakan beberapa pendekatan. Yang ketiga adalah diskursus. Jadi mendiskusikan temuan dengan orang lain. Hampir sama dengan tadi ya, dengan kredibilitas yang peer debriefing atau mencari auditor ya. Nah, itu. Jadi penting. Nah, kemudian peneliti memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi. Bisa saja paradigma kita ternyata masih paradigma yang sangat kuantitatif sekali. Saya juga merasakan hal yang sama. Aduh, iya. Karena memang ya apalagi psikologi ya cenderung kuantitatif meskipun founding fathernya banyak yang kualitatif. Nah, bisa jadi ini sebuah replikasi ya kan, karena menganggap bahwa fenomena sosial itu statis bukan dinamis sebagaimana penelitian kualitatif. Kemudian mencapai dependabilitas berarti harus mencatat rinci fenomena ya, fenomena yang kita gali, fenomena yang sudah kita temukan di lapangan, kemudian mengundang pihak ketiga dengan mempelajari prosedur dan data serta analisis. Ya ini sama dengan proses kredibilitas tadi ya, dengan auditor atau expert choice ya, expert choice orang yang expert ya, expert judgment, maaf bukan expert choice. Kalau expert choice itu malah salah satu ini software untuk melakukan proses analisis data sebagaimana NVivo. Nah itu. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya ya yang berkaitan dengan kredibilitas dan dependabilitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa selalu klik tombol like and subscribe dan kalian bisa chat di kolom komentar. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.